Halo, nama saya Rio dan kali ini saya akan mereview motor Vario 160. Ini tahun 2024. Ini pemakaian udah kurang lebih 7 bulan. Simak kekurangan dan kelebihannya apa aja. Jangan di-skip. Portasi. Oke, motor ini belinya bulan 10 tahun 2024 dan sekarang bulan Mei 2025. Berarti pemakaiannya sekitar 7 bulanan. Kita lihat KM motornya. Sekarang KM 15.600, hampir 16.000 lah. Kita lihat motor ini baret-baretnya dulu aja. Nah, wajar ya pemakaiannya ini baret-baret di sini. Apalagi di sini di kaki-kakinya ini. Nah, kelihatan kan? Kalau sini sih wajar. Sini. Di sini. Ini. Terutama ini ya yang sering pas dipakai parkir ini. Itu kenapa nyucinya masih kotor ini? Gimana ini yang nyuci nih? Baret dikit nggak masalah. Oh ya, ini nggak ada yang dirubah ya ini ya. Masih tetap yang orinya. Kayak jalunya, kayak hand gripnya. Ini udah mulai jamur-jamur ini, tapi masih belum diganti ini. Gak apa-apa sih. Ini spionnya udah agak karatan ini. Ini masih bawaan orinya. Nah ini kita lihat ini sudah agak jamur-jamur ini. Nah, tapi belum diganti. Kalau luarnya ini masih bagus semuanya tampilannya. Ya kayak ban juga masih tebal ini. Ban belakang masih tebal. Ban depannya juga. Mungkin kampas rem ya udah ganti beberapa kali ini. Yang depan ini kalau nggak salah 2 kali. Kalau yang belakang itu belum pernah. Ini tampak sebelah kanan. Masih mulus ya motornya. Ini tampak sebelah kiri. Sekarang kita bahas kekurangan dan kelebihan motor ini. Sekarang kita bahas kelebihannya aja dulu. Ini motor kalau masalah performa udah nggak usah diragukan lagi ya. Ini motor cc-nya 156. Jadi kalau buat performa tanjakan-tanjakan dilibas ini. Buat boncengan 3 gitu kuat ini. Dibandingkan dengan ADV saya 150 yang di rumah itu yang pemakaian udah sekitar 4 tahun. Wah, jauh banget dengan ini. Itu aja ADV saya boncengan 2 aja kadang nancak udah nggak kuat itu. Bahkan ini waktu itu pernah balapan sama Aerox Ngabers itu, yang Aerox ban cacing yang knalpotnya itu yang ke atas itu, yang brong itu. Menang ini. Sama motor ini kalau masalah iritnya nggak usah diragukan lagi. Ini motornya Honda, pasti irit. Dan yang saya suka dari motor ini, kelihatannya motor ini kan besar ya, tapi sebenarnya motor ini nggak tinggi-tinggi banget. Jadi cewek-cewek gitu masih bisa naik. Kan banyak tuh cewek naik ini motor. Soalnya nggak begitu tinggi. Dan yang paling penting adalah ini kan motornya ESAP nih. Nah ini motor ini masih aman ini. Pernah waktu itu dibuka yang bagian sini-sini itu, apalagi yang bagian sini itu masih aman semua. Ya emang motor ini nggak pernah buat angkat berat sih. Buat bonceng anak nggak pernah. Buat bonceng orang juga jarang. Bawa barang bawaan banyak juga jarang ini motor. Tapi yang nggak tahu nanti setahun 2 tahun lagi gimana nanti kondisinya. Coba kita review nanti kalau udah lama nanti ini motor. Rangkanya atau fitur lipatnya aktif apa enggak ya. Dan di KM 15.000 ini belum muncul ini fitur gerdeknya ini. Teman saya itu ada yang Vario 160, Vario 125 itu KM-nya itu belum 5.000, udah gerdek parah sampai bikin emosi. Ini belum ini. KM 15.000 masih aman-aman aja ini, nggak ada fitur gerdeknya ini. Dan yang saya suka dari motor ini adalah motornya ini
keylessnya udah improvement. Kalau dibandingkan dengan Vario atau Scoopy yang tahun 2021 itu, ini udah mengalami improvement ini. Kalau dulu kan yang Scoopy atau Vario yang 2021-an itu kan hidupinnya harus ngeklik ini dulu, klik ini, baru yang ini, baru ngeklik ini lagi. Kalau yang ini enggak. Jadi pokoknya kontaknya deket aja, nanti tinggal klik yang ini. Nah, ini aja, nanti indikator ini nyala, langsung kita starter, kita hidupin, langsung kita starter biasa, nggak ribet. Dan di sini meternya itu lumayan lengkap lah. Nah ini ada tulisan oil change, ini waktunya ganti oli ini sebenarnya. Tampilannya lengkap ya di sini. Walaupun ininya kecil itu nggak kayak misalnya kayak Fazio itu kan, kalau jam sama ini kan tampilannya kita harus milih select dulu. Kalau ini udah jadi satu ini antara jam sama trip meternya itu. Nah, ada indikator aki juga, kalau misalnya nanti akinya sowak itu kita bisa ngecek di sini. Dan yang saya suka speedometernya ini, nah gini, kalau kanan ya kanan lampu sennya itu, kiri ya kiri gitu. Dan kalau masalah desain ini udah nggak diragukan lagi ya, ini udah ganteng dari lahir ini, hampir sama kayak Aerox gitu. Ya ganteng banget ya. Kelihatan gambot dan gagah gitu kalau pakai ini motor. Langsung auranya itu langsung kayak upgrade gitu. Hehe. Apalagi kalau dulu kalian naiknya tuh Vario Agnes, terus naik motor ini, langsung kerasanya langsung beda banget itu. Berasa kekar gitu naik ini motor. Coba aja. Sekarang kita bahas kekurangan motor ini. Kalau menurut saya yang agak fatal sih di remnya ini ya. Terutama ini rem CBS. Ini kurang pakem remnya. Walaupun yang depan itu udah pernah ganti itu, sampai sekarang itu agak kurang gimana gitu loh. Apalagi yang belakang ini kayak nggak guna gitu remnya. Apalagi kalau lewat jalan pegunungan gitu, dah nggak berani dah. Padahal ini motor ini kanvasnya masih tebal semua ya, depan belakang itu masih tebal, tapi kok kayak nggak pakem gitu loh. Pokoknya nih motor ini nggak disaranin, nggak direkomendasiin buat lewat jalan-jalan pegunungan, terutama kayak jalan arah Pacet gitu ya, yang tanjakan turunannya panjang gitu. Apalagi kayak jalan mau ke Bromo pakai ini, wah, dah jangan ada pikiran mau ke Bromo pakai ini motor ya. Kecuali yang versi ABS mungkin. Dan ngomongin parking brake locknya ya, ini nih agak sulit nih. Harus nggak bisa tangan satu, ini harus tangan dua ini. Tangan satunya gini bisa. Ini ya belum. Sulit banget kan, nggak kayak beda kayak punya Yamaha kan, tinggal klik cet cet, nah gitu aja ini. Waduh sulitnya gitu. Nah terkunci ya, hore. Kan juga banyak tuh kasus-kasus motor CBS blong itu. Udahlah, jangan pakai motor ini di bagian yang turun-turunnya tajam, turunannya curam dan panjang itu, nggak usah lah pakai ini rem CBS kombi blong system. Haha. Yang agak fatal menurut saya ya, ini juga bener bagasinya kelihatannya besar ini, berapa liter ini nggak tahu lah. Ini tapi helm yang bawaan Honda ini, Honda yang TRX ya ini. Kita coba masukin. Kita tutup. Ya, gak masuk ini. Loh. Ini sangat sayangkan. Ini jadi yang bisa masuk ini helm yang kecil-kecil ini. Kayak helm Scoopy, helm Fazio gitu. Ini helm Honda aja, yang orinya Honda aja gak masuk ini. Sangat disayangkan. Nah, terus ini dia. Motor 7 bulan. Kita lihat. Nah. Karat-karat. Ya untung sih nutupnya masih gampang ya, nggak kayak motor Fazio saya ini, walaupun karat tapi nutupnya masih normal ini. Nah, masih normal nutupnya. Dan kekurangan motor ini adalah bagasinya belum tutup. Ini shocknya.
Kalau sok yang depan itu aman ya, masih aman. Sok yang belakang ini, waduh, jeduk jeduk. Apalagi lihat bebatuan gitu, kayak ambeien saya jadi kumat itu. Keras banget, jedok 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 gitu. Mungkin harusnya pakai sok tabung ini yang bener ini. Kayak masnya yang ADV gitu, itu empuknya empuk banget itu. Itu sih problemnya. Dan menurut saya kekurangan lainnya adalah ini. Ini kadang kan sulit dibuka ini. Nah, terus ini kan USB ya. Kalau saya pribadi sih lebih suka yang pakai bawa konektor sendiri itu. Menurut saya ya ini suka-sukaan sih ini, seneng-senengan. Nah dan ini minusnya. Ini misalnya ada kabel, maaf saya nggak bawa kabel nih. Biasanya masukinnya agak sulit gitu. Ini agak sulit gitu ke dalam sininya ini. Dan kalau menurut saya pribadi ya, ini motor kan udah mahal nih, tapi ini nggak ada lampu hazard. Sedangkan di motor yang gear yang murah di bawah 20 aja udah ada lampu hazardnya tuh. Ini sangat sayangkan nggak ada. Oh ya, minus satu lagi, ini motor ini kan baru 7 bulan tuh, tapi komstirnya udah ganti tuh. Komstir atau bisa kita bilang kones itu bisnya. Ini udah ganti. Waktu itu kan nggak enak banget tuh makanya. Langsung dibawa ke dealer Honda, ke Ahas, langsung divonis suruh ganti. Harusnya sih kayaknya diperbaikin dulu bisa ya, tapi nggak tahu tuh. Udah suruh ganti aja tuh. Dan sekali lagi minus nih motor adalah, dan beberapa motor-motor yang sekarang adalah tidak ada kickstarter. Dan kelebihan motor ini adalah, motor ini kalau kayak punya orang-orang itu spakbor miring ya. Ini enggak, spakbornya loh, ini enggak miring ini spakbornya. So far motor ini ya masih worth it lah kalau menurut saya. Apalagi kalau buat ngojol, buat bonceng penumpang gitu kan, banyak juga yang orang ojol pakai ini motor. Emang kalau buat ngojol ini sangat irit dan worth it. Apalagi muat helm di dalamnya, helm-helm kecil-kecil gitu. Bawa barang bawaan juga, misalnya bawa makanan juga ada cantolannya, itu masih worth it ya. Buat pemakaian sehari-hari juga worth it ini. Cuma ya saran saya sih jangan dipakai di daerah pegunungan aja sih ini. Kalau dibuat di perkotaan aja sih ya motor ini normal-normal aja. Apalagi kalau buat kerja, buat ngojol gitu kan masih cocok ini, soalnya motornya irit. Kalau masalah rangkanya sih pokoknya sejauh ini nggak dipakai yang berat-berat banget, yang ekstrim gitu sih kayaknya sih nggak apa-apa ini. Kalau buat misalnya gonceng orang aja, gonceng satu dewasa sama satu anak gitu, kayaknya sih aman-aman aja ini. So far motor ini sih sangat rekomendasi ya.